Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi pemirsa. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kami. Saya Ahmad Rafiq dan saya Juli Julaiha Pulungan dan dalam acara kita Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Wah, nggak terasa ini ya, Fik ya. Iya, sudah di pekan kelima dari kegiatan ini menampilkan dai-dai kita dari Sumatera Utara, dari Dai Cilik. Dan tidak lupa pula kita sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, kita ulang-ulang terus informasinya bahwa di setiap harinya kita akan tampilkan adik-adik kita dan nantinya di akhir akan ada penilaian dari Dewan Juri. Akan dinilai langsung ya, Fik ya? Iya, dan nanti di akhir akan ada pengumuman bahwa akan ada adik-adik kita yang lolos ke tahap kedua dan juga akan ada adik-adik kita yang akan terhenti langkahnya di panggung Akademi Dai Cilik kita ini. Tapi bisa jadi lolos semua, boleh bisa jadi ya, lolos ya? semua. Baik, betul. jadi ada kesempatan untuk semua. Nah, pada pekan ini adik-adik kita dari berbagai macam kabupaten kota tentunya di Sumatera Utara. Ada dari Binjai. Ada dari Aceh. Jauh sekali ada dari Deli Serdang. Dan ada dari Kota Medan. Wah, tentu saja tidak sabar ya untuk melihat dan nantinya adik-adik kita yang akan tampil akan dinilai langsung oleh Dewan Juri kita pada hari ini. Ini Dewan Juri kita siapa saja hari ini, Fik? Ya, yang pertama kita akan hadirkan Dewan Juri kita pertama yaitu Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rafiq dan Kak Juli ya. Hitam-hitam si buah banggis. MC kita hari ini yang paling oke dan manis. Tepuk tangan buat MC kita. Nah Ustadz Fadli mau bertanya loh Ustadz. Ustadz kan sudah sering untuk tampil di panggung dan juga tampil di kamera dengan tidak grogi. Bagaimana Ustadz mungkin bisa memberikan saran kepada adik-adik kita biar tidak grogi nantinya tampil di panggung Akademi Dai Cilik ini Ustadz. Oke, subhanallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang diajarkan oleh guru saya. Ya kan, hadir tamu kehormatan kita, juri kehormatan sejak 98 sudah masuk di TVRI. Ini Doktor Tuan Guru Islam Transitif Ustadz Dr. Ansari Yamama. Tepuk tangan dulu buat beliau ya. Jadi beliau adalah senior kami yang mengajarkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai penolong yang akan membimbing hati adik-adik sekalian, lisan adik-adik sekalian karena menjadi dai menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keep in Allah, Allah keep in you. Jagalah Allah, insya Allah Allah akan menjaga anak-anak Ustadz sekalian. Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti tidak grogi karena ingat pertolongan hanya kepada Allah. Amin. Selanjutnya ada juri kedua siapa sebelum kita nanti kepada juri tamu kita, ini ada juri kita yang kedua yaitu Ustadz Rizkil Asri SPDI. Assalamualaikum Ustadz Rizkil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi Ustadz kira-kira bisa diingatkan kembali kepada adik-adik kita apa yang akan dinilai nantinya nih Ustadz? Baik, Ananda para peserta episode kelima ya. Hari ini ada dari berbagai daerah Binjai, Aceh, Deli Serdang dan Medan. Perlu kita ingatkan bahwasannya ada beberapa penilaian yang akan dinilai. Yang pertama adalah vokal. Bagaimana nanti suaranya harus jelas dan tegas. Kemudian mimik dan materi. Serta yang terakhir adalah busana. Insya Allah kami yakin Ananda peserta hari ini yang tampil akan memberikan penampilan yang terbaik. Amin, amin, alhamdulillah. Selanjutnya Dewan Juri tamu kita hari Dewan ini. Juri tamu kita pada hari ini dia Ustadz Dr. Ansari Yamamah MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah Ustadz. Bagaimana rasanya Ustadz menjadi Dewan Juri di hadapan adik-adik cilik kita yang mungkin kedepannya akan menjadi dai di masa depan. Mungkin bisa saja menjadi syekh-syekh kita di Indonesia nantinya. Ya, alhamdulillah, tentu senang sekali ya. Bahagia sekali bisa hadir di sini.
apalagi bersama para adik-adik calon ustadz dan ustazah kabir insya Allah di masa depan ya. Ini tentu kita berharap bahwa adik-adik kita ini akan tampil nanti secara maksimal dan insya Allah itu bisa bermanfaat bagi agama kita, bangsa dan negara. Dan saya sendiri serasa sangat senang dan very excited ya, sangat tersanjung bisa mendampingi tokoh kita, ustadz besar kita dari Medan, Ustadz King Master Fadli Sudiro dan kawan-kawan, serta juga bangga di hadapan ibu-ibu yang telah berhadir di sini ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Jadi luar biasa sekali dosen narasumber tamu kita pada hari ini. Betul sekali. Dan bisa dilihat dari di panggung ini, sepertinya para pendukung tidak sabar untuk melihat jagoan mereka ya pada hari ini ya. Tapi sebelumnya kita tes dulu, Fik. Kita tes dulu yel-yelnya masih ingat nggak nih? Iya, langsung saja ya. Akademi Dai Cilik sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Alhamdulillah. Wah, luar biasa masih ingat, sekali. Fik? Betul, masih Berarti ingat. Sikoh ini ya, ingatannya baik. Baik, nah kita akan langsung saja mendengarkan penampilan pertama dari dai kita pada hari ini, Fik. Ada dari mana? Dari kota yang dulu terkenal dengan rambutan. Rambutan. Sekarang sudah beda lagi. Apa yang terkenal? Jadi terkenalnya Salam dari Binjai. Oh, Salam dari Binjai. Berarti kota Binjai. Mana pendukungnya? Wah. Luar biasa dari kota Binjai. Hari ini akan membawakan tema berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya ridho Allah fauqa ridhol walidain. Ridho Allah itu di atas ridho kedua orang tua. Jadi ini penting sekali temanya ya, Fik ya. Langsung saja kita panggilkan Zahir Al-Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023. Guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Mari kita persiapkan generasi emas Islam yang kokoh imannya, cerdas ilmunya, dan cinta kepada bangsanya. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI turut mewujudkan Sumatera Utara bermartabat. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumut Satu Bangsa. Air beria tanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, para pemirsa TVRI dimanapun berada, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untaian hikmah dengan tema berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain.
Berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal penting dalam Islam. Dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan buat baiklah kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain." Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Wa surtullahi fi stil walidain. Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadirin rahimakumullah. Ayah, ibu, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam hidup kita. Kita menjadi saksi atas semua kebaikan mereka. Sebagaimana mari kita lihat fenomena saat ini. Di tengah pandemi yang menimpa negeri ini, dan daring menjadi solusi belajar masa kini, yang semua serba canggih, serba memakai teknologi. Ayah, ibu, tetap setia mendampingi kita setiap hari. Walaupun kesibukan yang mereka miliki, pikirkanlah dengan seluruh kasih mereka, pantaskah kita durhaka kepada mereka? Sebagaimana firman Allah yang Allah tegaskan dalam ayatnya, "Fala taqul lahuma umfi," dan janganlah kamu berkata wala tanharuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Perkataan saja Allah melarang, apalagi lebih dari itu. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, orang tua tidak takut miskin memberi nafkah kepada anaknya saat membesarkan kita. Tapi banyak anak takut kekurangan saat menanggung orang tua di masa tuanya. Lihat diri kita sehebat apapun, sukses tinggi langit, tapi tanpa doa restu orang tua yang membesarkan kita, maka tidak ada ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, jabatan yang bisa diraih, tapi untuk mengasihi orang tua takkan berulang kembali. Satu ibu bisa merawat 7 anak, tapi 7 anak belum tentu bisa membahagiakan satu ibu. Satu ayah bisa menghidupi 7 anak, tapi 7 anak belum tentu bisa menghidupi satu ayah. Adapun kesimpulan untai nikmat ini, janganlah kita membentak keduanya, sebab cintanya terhadap kita tidak ada bandingannya dengan siapapun. Marilah kita senantiasa berdoa agar menjadi anak-anak yang solih-solihah, agar membawa ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kota Semarang, kota Jepara, kotanya cantik di waktu malam. Sampai di sini saya bicara, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahir Al-Hadi, sini sayang, mundur sedikit. Baik, ini luar biasa sekali Luar ya. biasa sekali. Kadang intonasi naik, turun, menghayati. Tapi kita dengar saja nanti apa komentar Dewan Juri ya, Baik, Fik ya. iya. Baik, yang pertama siapa Fik yang akan Yang pertama mengomentari? kami persilakan Ustadz Padli. Baik, Zahir Al-Hadi. Good morning, selamat pagi. Dari kecil sudah jadi dai. Tepuk tangan buat Zahir Al-Hadi ya. Alhamdulillah tadi memaparkan tentang orang tua. Gimana perasaannya selesai ceramah? Tadi grogi nggak tadi? Grogi ya, kena pembuka awal ya. Materikulasi sudah baik ya, cuman memang mimik wajah, vokalnya sebenarnya bagus. Mungkin karena di awal dan cukup grogi, Kak Rofik ya, karena mungkin Kak Rofik terlalu ganteng ya, jadi dia grogi ya. Kak Rofik pakai sepatu, dia nggak pakai sepatu masalahnya ya. Tapi sorbannya sama Ustaz. Sorbannya sama ya. Jadi ini buat yang lain. Sebagaimana Ustadz katakan tadi, banyak ingat Allah. Ya, tadi ada menyampaikan hadis tidak tadi?
Apa tadi hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ah, ridallahi fi ridal walidain. Oke, Ridha itu hadis. Allah tergantung pada ridha orang tua. Iya. Tadi yang disampaikan Quran surat apa? Yang An-Nisa ayat 36. Terus satu lagi. Qadara rabbuka. Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, baik, besok perbedaan antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan isti'azah. Ya, tadi kan tidak pakai isti'azah. Bidunil bismillah maafil muskilah. Kalau tidak pakai bismillah nggak ada masalah, cuman dimulai dengan isti'azah karena waktunya. Demikian, semoga sukses. Iya, terima kasih Ustadz Fadli. Dan selanjutnya kita akan dengarkan dari Ustadz Dr. Ansari. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Zahir luar biasa ya. Ini penampilan yang bagus ya. Cuman ada beberapa hal mungkin yang perlu diperbaiki dan diperhatikan. Jadi kalau misalnya pergerakan ya, kalau kita ini berdakwah, berpidato, kalau berdiri misalnya, tangan badan bergerak sedikit ya, tangan boleh mengikuti materi, tapi kaki tak boleh bergerak begini ya. Kaki tenang aja di tempat, kecuali hal-hal yang mungkin penting untuk bergerak, baru kita bergerak. Tadi terlalu banyak gerak kakinya ya. Kalau tangan, anak makin semangat, makin bagus ya. Kaki bergeraknya kurang ini ya, agak slow sedikit maunya ya. Oke. Bagus semua ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fadli bagus ya. Terus banyak belajar, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal Baik, alamin. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Silakan. Zahir. Wah, tadi Luar untuk biasa. penampilan peserta yang pertama ya, Iya. sudah bisa menguasai panggung. Sudah bisa menguasai Sudah bisa panggung. menguasai panggung. Cuman Oke. ada beberapa kritikan mungkin akan jadi Iya. masukan kalau nanti lolos ke babak selanjutnya ya Fik Iya, ya. betul. Baik. Selanjutnya kita akan Peserta kedua kita akan jalan-jalan ke Aceh. ke Aceh. Betul, Mana sensual. sponsornya? Aceh. Wah, jauh Wah. dari Aceh ya Fik ya. Betul, sangat jauh dari Aceh ini. Ini akan membawakan judul tentang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini akan memudahkan jalan menuju surga Iya, ya. betul. Man salaka tariqan li talabul ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi mudah jalan menuju surga. Ini luar biasa kita dengar sama-sama ya Fik. Langsung saja kita panggilkan Faizan Latif Bako. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Pergi ke pasar di waktu malam membeli jeruk dan nanas. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri
arif dan bijaksana yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan nama saya Faizan Alatif Bako. Saya dari TK Al-Khalifah An-Nur Subul Salam Aceh. Adapun judul tausiah saya kali ini adalah kewajiban Bapak, Ibu, Dewan Juri, teman-teman, calon-calon masuk surga. Ilmu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Mulai dari tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, harus disertai dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa ditinggikan derajatnya, dan tanpa ilmu kita bisa menjadi makhluk yang paling rendah. Seperti firman Allah surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Bapak, oi bapak. Ibu, oi ibu. Mau jadi gubernur harus pakai ilmu. Mau jadi polisi harus pakai ilmu. Mau jadi ustadz seperti dewan juri kita harus pakai ilmu. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu wajib setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya menuntut ilmu itu wajib setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat dai cilik yang dirahmati Allah. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang jelek maupun yang ganteng, lebih-lebih hitam manis ganteng seperti saya. Tapi maaf Bapak, Ibu, bukannya saya sombong, tapi memang itulah kenyataannya. Seperti kata pepatah, dunia tanpa ilmu bagaikan malam tanpa bulan. Dunia tanpa ilmu bagaikan rumah tanpa lampu. Dunia tanpa ilmu bagaikan sayur tanpa garam. Karena dengan ilmulah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Betul? Seperti Islam diajarkan, utubul ilma ilah mahdi ilal lahdi. Arti buayan sampai ke liang hat. Teman-teman mau nggak dengar lagu ini? Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa
neneng, 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 neneng. Ala ke sana mengukir di atas air. Neneng, 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 neneng. Jadi teman-teman, kalau kita sering belajar di waktu kecil akan lebih melekat di ingatan kita daripada kita udah dewasa. Teman-teman, beberapa hari yang lalu viral yang namanya permainan lato-lato. Jangan karena permainan lato-lato kita lalai dalam belajar. Jangan karena permainan lato-lato kita lalai dalam menuntut ilmu. Yang lebih penting lagi, mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Yang lebih penting lagi, jangan suka main HP. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, angkat tangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah hati kami untuk menuntut ilmu dan jadikanlah kami anak yang soleh dan soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Kesimpulan dari tausiah saya, marilah kita menuntut ilmu yang didasari iman dan takwa. Takbir. Allahu Akbar. Saya akan bukan pantun. Adik kakak duduk sejajar menonton bola sampai jam 5. Ilmu dunia harus dikejar, tapi jangan lupa ilmu agama. Burung irian, burung canda oseh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Wah, kecil-kecil cabai rawit, suaranya menggetar. Gimana tadi Fik? Belajar di waktu kecil. Neneng, 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 neneng. Baik, luar biasa ya, ada lagunya juga. Iya. Kita langsung saja dengarkan komentar dari Dewan Juri kita, Fik. Iya, Ini ada pertama. Ustadz Rizkil, kepada Ustadz kami. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum Ananda Faizan Al-Latif. Waalaikumsalam Ustaz. Mana suaranya nak? Assalamualaikum Faizan Al-Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya suka ini dengan pantunnya ini ya. Kenapa? Ujung-ujungnya hutangnya lunas gitu ya. Luar biasa ini Ananda ya. Ya, penampilan Ananda Faizan Al-Latif dengan tema kewajiban menuntut ilmu. Saya suka juga dengan ucapan kata ilmu. Gimana nak? Iya, subhanallah. Ya, ilmu fasih sekali ya. Kemudian tadi di awal memperkenalkan diri. Iya, memang harus dikenalkan dirinya ya. Nah, kemudian ini usianya berapa tahun nak? 60. Oh, 6 tahun. Subhanallah. Sudah sekolah kelas berapa nak? Kelas berapa sayang? TKB ya. Oh, ini coba kita lihat TK. Waduh, luar biasa performnya. Kalah Ustadz ini. Ya. Kemudian ini yang Ustadz nilai positif semua ini. Tapi memang harus disampaikan, mimiknya juga bagus ya. Bagaimana tadi dia dengan semangatnya mengajak kita juga tadi takbir gitu ya. Dengan semangat, kemudian interaktif dengan jamaah. Setuju, setuju. Ayo kita berdoa. Wah, ini luar biasa memimpin doa. Ada tuan-tuan guru kita ini ya kan.
beliau memimpin doa hari ini, luar biasa ya. Kemudian juga tadi dalilnya lengkap, ada dalil Quran, ada juga hadis. Nah, yang tak kalah penting, busana, pakai sepatu, ini udah kayak syekh di Arab ini. Hanya saja hidungnya kurang mancung ke depan ya. Kemudian nasihat bagus. Tidak menggurui, dengan menyampaikan dengan cara menyanyi dan pantun. Nah, ini sangat mengena buat para jamaah. Apalagi ada neneng, nah gitu tadi ya. Coba diulangi nak, gimana tadi nyanyinya sebentar? Oh iya. Dan juga update ya, update. Jadi isi ceramahnya itu update dengan kondisi masa kini lato-lato ya. Nah, itu bagus ya. Kemudian ada juga kesimpulan yang disampaikan tentang ceramah hari ini. Hari ini saya kasih nilai buat Faizan Al-Latif mumtaz. Alhamdulillah. Terima kasih Faizan sayang. Baik, tadi penilaian positif semua. Mumtaz betul sekali dari Faizan peserta kedua kita. Jauh-jauh dari Aceh positif semua, alhamdulillah. Betul, dan sekarang ini akan ada peserta ketiga kita, mungkin satu rombongan ya. Satu rombongan? Iya, ada peserta kita dari Aceh. Mana suaranya? Wah. Rame ini ya, iya, 3 bus mereka. Betul, 3 bus ini datangnya. Baik, hari ini akan membawakan tema membentuk generasi Islam gemilang benahi keluarga. Langsung saja kita panggilkan Naura Fadilan Zirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashari Tambunan, Bupati Deli Serdang, mendukung sepenuhnya program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Karena hal ini sejalan dengan visi Kabupaten Deli Serdang, yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Melalui program ini, mari kita tumbuhkan kecintaan seluruh generasi muda Islam terhadap agama, bangsa dan negara agar tercipta regenerasi dai yang handal di masa yang akan datang. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumut. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan donat tengahnya bolong. Jawab salamnya yang kompak dong. Naura ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati para tamu undangan TVRI dimanapun Anda berada. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan fisabilillah. Baiklah, izinkan Naura menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membentuk Generasi Islam Gemilang Benahi Keluarga. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah mengkhawatirkan kondisi umatnya yang seperti buih di lautan, banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan
bagaikan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisi umat pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan kamu dari agama. Dari segi maksiat, mungkar, seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam dari dalam diri kita. Pak, Bu, sepertinya kondisi yang dikhawatirkan Rasulullah tersebut sudah terjadi sekarang ini. Banyak umat Islam, terutama generasi muda sekarang ini, terbuai akan budaya asing. Banyak generasi muda sekarang keluar malam berduaan antara laki-laki dan perempuan, betul? Baju anak sekarang banyak yang belum siap tapi udah dipakai. Di bawah pendek, di atas pun nampak ketek. Na'udzubil. Banyak generasi muda sekarang yang lebih betah di warnet dibandingkan di masjid. Banyak yang tawuran, geng motor. Yang tidak lain adalah ulah remaja sekarang ini. Yang merupakan harapan bagi umat dan agama. Betul? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa penyebabnya? Mau Naura kasih tahu? Penyebabnya adalah gagalnya pendidikan dari keluarga yang sebagai madrasatul ula. Padahal 14 abad yang lalu Rasulullah telah menerangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladdu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Artinya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jelas, hadis tersebut menerangkan bahwa orang tualah yang paling bertanggung jawab atas kependidikan anaknya. Ironisnya pada hari ini banyak orang tua yang keliru menganggap pendidikan anaknya sudah selesai, sebagaimana yang tidak bisa menjadi contoh atau uswah bagi anaknya. Anak disuruh ngaji, orang tua malah asyik nonton TV sambil buka FB, akhirnya senyum-senyum sendiri. Hayo, orang tua siapa tuh? Ups, yang pasti bukan orang tua Naura. Ayah sebagai kepala keluarga, pergi pagi, anak belum bangun. Pulang malam, anak sudah ngorok. Kapan ketemu anaknya? Bahkan ada yang pergi pagi, pulang pagi. Mutu hidupnya kerja. Bahkan adalah ku rela pergi pagi, pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Jeng. Kalau kondisi keluarga seperti itu, apa mungkin kita bisa membentuk generasi Islam yang gemilang? Tentunya tidak. Mari sama-sama kita benahi keluarga, barulah kita dapat generasi Islam yang gemilang. Mungkin hanya ini yang bisa Naura sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Indahnya mentari pagi, bersinar cerah sekali. Naura ingin menjadi generasi Islami, penyebar agama Islam sejati. Bonbon kopiko manis rasanya. Naura berpidato, boleh dong tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Naura ya penampilannya pada hari ini. Kalau dilihat Naura ini sudah cukup tinggi, dewasa, hampir sama seperti Kak Juli tingginya nih ya. Wah. Naura sudah siap untuk mendengar komentar dari Dewan Juri? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Ya, kami persilakan kepada Ustadz Ansyari untuk berkomentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Naura. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Jadi bagus ya. Semangat, orangnya semangat ya. Suaranya bagus.
intonasi juga bagus ya. Cuman nanti ke depan intonasinya itu ada kadang-kadang pada tempat-tempat tertentu, misalnya kalau kita mengajak bagaimana intonasinya. Mungkin kalau kita marah misalnya bagaimana agak apa namanya itu, kalau kita marah intonasi itu ditinggikan. Seikut wajah kita pun agak ditagangkan sedikit, dikerutkan ya. Begitu dia. Jadi wajah kita, mimik muka kita ini supaya kelihatan kapan kita agak marah sedikit, kapan kita agak senang ya. Tapi bagus, alhamdulillah ya. Materi juga oke. Walaupun mungkin ya kita ini ada materi yang lebih kepada usia anak-anak yang lebih kecil, misalnya mungkin tadi katakanlah sekolah dasar ke bawah ya. Jadi ke depan carilah materinya itu yang sesuai dengan kita ini anak-anak peserta misalnya ya. Tak usah dibahas contoh-contoh untuk orang-orang yang besar, orang-orang dewasa gitu ya. Tapi ya overall bagus ya. Ke depan mungkin juga penampilan ya, busana pun bagus Ustadz lihat ya. Ada kayak ustazah ya. Tapi ke depan juga perlu juga diperhatikan kata orang-orang ahli busana ini mungkin fashion ya. Kalau warna kulit hampir sama dengan busana mungkin kurang kurang cas ya. Kak Ustadz nih lah kurang cas ya. Itu dia ya. Tapi udah bagus ya. Udah bagus. Ya Ustadz rasa insya Allah tinggal pengembangan sedikit lagi insya Allah lebih baik ya. Selamat Ananda kami Naura ya. Alhamdulillah baik, terima kasih Ustadz Ansyari. Naura, kami persilakan. Wah, betul sekali, ada 2 peserta dari Aceh dan semangatnya itu menggetarkan studio kita pada hari ini ya tentunya. Wah. Kita selanjutnya akan ke Deli Serdang. Mana suaranya Deli Serdang? Wah, Deli Serdang akan membawakan judul ceramah dengan kebersihan, kesucian. Mari. Iya, dan sebagian dari iman. Kita Trisya Tri Amanda. Akademi Daijili. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Awal kita bertutur. Alhamdulillah. Tanda kita bersyukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang memberikan nikmat umur, yang menciptakan bumi yang begitu subur sehingga manusia hidup dengan makmur. Semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam. Pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti.
yakni Nabiyana wa Habibana wa Karimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaat di kala masa yang la yanfa'u malun wala banun. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya muliakan. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Ash'ari radhiyallahu an, ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tahur syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Maka dari itu orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga belum termasuk orang yang betul beriman secara keseluruhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita perkuat iman kita dengan cara menjaga kebersihan diri dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya istinja setelah buang air kecil. Ajaran Islam dengan Ikatan Dokter Indonesia atau yang disebut IDI sepakat bahwa setelah buang air kecil harus istinja. Karena riset ilmuwan telah meneliti bahwa banyak di antara kaum laki-laki yang terkena penyakit batu karang. Dikarenakan penggumpalan air seni yang dikeluarkan ketika buang air kecil tapi tidak dibersihkan dengan air, maka jika dikaitkan dengan ibadah tidak sah solat seseorang apabila masih melekat najis di tubuhnya. Dalam kitab Fi Usul Ahkam Al-Imam Asy-Syatibi bahwa tujuannya kehadiran agama Islam dalam rangka menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Oleh karenanya dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam tersebut, kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Bahwa dengan menjaga kebersihan, badan menjadi lebih sehat, ibadah rasanya nikmat, tenaga semakin kuat, kehidupan terasa bermanfaat. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trisha. Amanda, wah. Busananya terang sekali ya hari ini. Matching dia warna dari Matching atas warna. sampai ke bawah ya. Betul sekali. Jadi udah fashionable ya kalau tadi. Fashionable kalau tadi kata Ustadz Ansari ya. Langsung saja kita dengarkan bersama penilaian dari Ustadz Fadlis Duro. Kepada Ustadz kami persilakan. Iya, baik. Pagi-pagi makan roti bakar. Trisatri Amanda, apa kabar? Wah, gitu tadi suaranya gitu ya. Tepuk tangan buat Trisa dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Baik. Memang disinilah Bang Rofi dan Kak Juli ya. Perbedaan usia itu berpengaruh.
Kadang semakin dewasa semakin sandiwara gitu. Sama kayak kita ustadz-ustadz kadang-kadang ceramahnya terlalu buat-buat. Tapi matrikulasi oke ya, rujukan oke ya. Tinggal interaksi dengan penonton ya. Suaranya pun oke lah. Ibu-ibu bangun ikut tadi di belakang. Begitu ceramah langsung ikut dia suara di belakang ya. Oh ya, sekali lagi kita ucapkan juga ini ada Majelis Taklim Fatirah Al-Karim ya. Al-Karim Latifah. Tepuk tangan buat Al-Karim Latifah yang sudah turut berhadir memberi semangat acara ini sambil semangat sambil bawa lemet tadi. Alhamdulillah. Baik Trisa, Tri Amanda, insya Allah bakatnya sudah sangat tampak ya. Apalagi sponsornya. Mana sponsornya? Ya. Ini agak berat kalau nggak diluluskan. Sponsornya banyak kali ya berarti ya. Demikian Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Trisha. Terima kasih Trisha. Nah, tadi sudah ada dari Deli Serdang. Tapi ini mau sama juga nih? Sama nih daerahnya. Daerah sama, Daerah judulnya sama, juga judul sama, sama. Fik. Ini akan ada penampilan dari Deli Serdang. Mana suaranya? Wah, rame ya. Sepertinya sama pendukungnya ini Sama ya. pendukung. Sama pendukungnya dari yang tadi. Baik. Iya. Dan temanya juga sama tentang kebersihan dan Betul. kesucian. Jadi kita benar-benar harus diajarkan tentang kesucian nih, Fik. Betul. Harus terus untuk suci dan suci. Karena itu adalah sebagian dari iman. Baik. Nah, selanjutnya ini akan kita panggilkan saja. Iya. Vidya Putri Almanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Amir Hamzah, Wali Kota Binjai, mendukung program Akademi Dai Cilik 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. IPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jalan-jalan ke pantai Cermin. Pantai Cermin indah lautnya. Marilah kita ucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai tanda syukur kepada Sang Pencipta. Hitam kopi sangatlah pekat. Kopi diseduh di air hangat. Marilah kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, agar kelak nanti mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi budiman, bapak-bapak yang beriman, ibu-ibu yang cantik dan rupawan, serta teman-teman seperjuangan calon-calon pemimpin di masa depan. Piye kabare sedulur-sedulur kabeh waras? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi
tahirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Hadirin rahimakumullah. Dari Abu Malik Al-Haris bin Al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahur syatrul iman." Bersuci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh karena itu, orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga belum termasuk orang yang betul beriman secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita perkuat iman kita dengan cara menjaga kebersihan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, istinja setelah buang air kecil. Ikatan Dokter Indonesia sepakat dengan ajaran Islam bahwa setelah buang air kecil harus istinja. Karena riset ilmuwan telah meneliti bahwa banyak di antara kaum laki-laki terkena penyakit batu karang dikarenakan penggumpalan air seni yang dikeluarkan ketika buang air kecil tapi tidak dibersihkan kembali dengan air. Jika dikaitkan dengan ibadah, maka setiap orang yang sholat tidak sah sholatnya apabila masih melekat najis di tubuhnya. Al-Imam Asy-Syatibih dalam kitab Fi Usul Ahkam bahwa kehadirannya agama Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tujuan kehadiran agama Islam, kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Dari pernyataan di atas, jelas bahwa dengan menjaga kebersihan akan timbul kesehatan. Maka ibadah terasa nikmat, tenaga tambah kuat, kehidupan terasa bermanfaat, selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wah, ini sama daerahnya. Iya, sama daerah. judulnya. Judulnya sama. Dan kakak beradik. Kakak ternyata. beradik, wah baru tahu Yang ini saya. si kakak, yang si adik. Yang ini kakak adiknya. Kakak. Berarti Kakaknya. Vidya kakak, Trisha adik. Iya, peserta tadi sebelumnya ya? Iya, yang sebelumnya. Tapi luar biasa ya orang luar tuanya biasa ya. sekali. Bisa anaknya jadi dai ya Dua-duanya jadi dai. Baik. Dan tahu nggak Julia, ada yang lebih menarik lagi? Baju kita matching ini, hitam hitam. Betul, wah. Kita janjian ya sama Kita Vidya ya. janjian Dan ada yang lebih matching lagi adalah matching dengan Dewan Juri kita Ustadz Fadli. Bling-bling nih warna bajunya. Wah, terang-terang ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja minta komentar dari yang sama seirama ini dari Ustadz Fadli. Iya, kami persilakan Ustadz Fadli. Baik ya, subhanallah. Saya pikir ke Ustaz Rizky tadi. Ustaz Rizky udah semangat sekali nengok gini. Oh ya, serius tadi kayak menatapnya ya. Subhanallah, ananda kami ya. Ini Vidya Putri ya. Barang antik ditari andong, Vidya Putri cantik, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Baik, jadi ini tadi materinya plek ini ya. Jelas bukan salah Trisanya, bukan salah Vidyanya ini. Ini kayaknya salah urutannya. Jadi ketahuan kalau dia genep ya materinya. Memang dari awal tidak ada pembatasan materi ya untuk di depan. Dan insya Allah ini materinya juga cukup baik ya. Sama seperti tadi Trisa adiknya ya. Dan polanya juga sama, cuman memang untuk sarannya khususnya buat mentor, guru dan orang tua lebih natural lagi.
lebih natural lagi ya. Jadi supaya ada pembedaan mana ceramah dan mana seperti membaca sajak atau puisi. Tapi overall sudah oke, penampilannya juga oke, intonasinya oke, tinggal interaksi dengan penontonnya kurang natural saja, iya. Tapi insya Allah semoga yang terbaik. Tepuk tangan buat Vidya Putri. Terima kasih Vidya. Terima kasih Ustaz Fadli, terima kasih Vidya. Nah, tadi kita sudah ke Deli Serdang, Aceh, Binjai, sekarang kita akan ke peserta ke-6 dari Kota Medan. Mana suaranya? Wah, luar biasa ya. Dan ini akan membawa judul dengan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi memang innamal mu'minuna ikhwatun. Orang Islam ini bersaudara. Itu dalam hadis Rasul. Langsung saja kita panggilkan, Fik. Iya. Nabila Sakhi Wojoyo. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Bukan talam sembarang talam. Talam dibawa dari besilam. Bukan salam sembarang salam. Ini salam dari anak Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dewan juri yang saya hormati, pemirsa TVRI yang saya sayangi, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Sakhi, saya berasal dari Kota Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertausiah tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 103. Jamaah yang dimuliakan Allah, maksud dari ayat tersebut ialah janganlah kita bercerai-berai. Umat Islam itu harus bersatu agar kita kuat. Teman-teman, tahu sapu lidi enggak? Tahu enggak? Sapu lidi itu bila hanya satu sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi bila ada banyak dalam satu ikatan, maka tidak mudah untuk mematahkannya. Orang muslim itu adalah bersaudara meskipun berbeda-beda suku bangsa, adat, dan bahasa. Kita harus selalu bersatu seperti TVRI yang menjadi media pemersatu bangsa.
Marilah kita mengambil contoh dari kedua tangan kita. Tangan kanan gatal, kiri yang garuk. Tangan kiri gatal, kanan yang garuk. Dua-duanya gatal, garuk-garokan. Contoh dari kedua kaki kita. Kaki kanan maju, kaki kiri ngalah. Kaki kiri maju, kaki kanan ngalah. Coba bayangkan, kalau dua-duanya nggak mau ngalah. Kayak pocong kita jalan. Jangan seperti dua mola batah yang dekat tapi tak akur. Mata kanan dekat, kiri menjauh. Mata kiri dekat, kanan menjauh. Kalau jumpa di tengah, sulit kan teman-teman? Kita semua ini wajahnya saja yang berbeda-beda. Tetapi asal kita semuanya sama. Yaitu inni khaliqum basyarum min tin. Sesungguhnya engkau kujadikan dari segumpal tanah liat. Dari tanah naik ke tanah. Memijak tanah, makan dari tanah, dan bakal masuk ke dalam tanah. Maka jangan punya sifat langit, yaitu sombong. Karena Allah berkata, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Dan Nabi mengatakan, tidak sempurna iman seseorang jika kita tidak dapat merasakan apa yang saudara kita rasakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita mempererat tali persaudaraan kita dengan cara, satu, jangan mempermasalahkan perbedaan yang ada. Karena sesama saudara kandung saja selalu ada perbedaannya. Betul apa betul? Yang kedua, tafahum, yaitu saling memahami kelemahan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, ta'awun, yaitu saling tolong-menolong. Demikian tausiah dari saya, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada sumur di ladang, boleh teman-teman menumpang mandi. Kalau gak ada sumur di ladang, jangan gak mandi-mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi dalam gelombang yang sama dan acara yang sama. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nabila, sini sayang. Baik, di tengah-tengah. Nah, ini sangat luar biasa. Iya, ya. Nabila dari mana sayang? Dari Medan. Dari Medan. Jadi ini persiapannya nggak perlu jauh-jauh, langsung ke TVRI ya? Iya. Langsung saja kita dengarkan Dewan komentar dari Dewan Juri kita. Kami mintakan kepada Ustadz Rizkil, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum Ananda Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz. Nabila Sakib. Oh Nabila Sakib ya kan. Jadi Nabila ini mirip-mirip Ustaz. Nabila Sakib. Nah, Ustaz tahu Ustaz ya? Ah ya kan. Memang kalau dilihat apa namanya parasnya ya. Memang kalau dai atau daiyah itu an-nazratul ula taftinna wa ba'daha ma syi'ta. Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Kalau memang dai atau daiyah itu penampilannya menarik, insya Allah di awal ya kan audiensi atau jamaah akan tertarik. Nah di sini kalau kita lihat memang enggak kalah jauh dengan Kak Juli Juleha Pulungan ya kan. Insya Allah kecerdasannya juga sekolahnya ya kan. Kalau Kak Juli Juleha sudah doktor ini Ustaz. Nah, begitu juga nanti Ananda Nabila Sakhi sampai ke profesornya. Amin. Ya. Nah Ananda Nabila matrikulasinya bagus ya. Jadi tadi memang
ketika menyampaikan ceramah ada contoh-contoh yang logis ya, yang mudah dicerna, menarik yang disampaikan ya, seperti bola mata yang dekat, kemudian bagaimana berjalan antara kedua kaki, tidak mungkin dua kaki itu bersamaan. Ini kan temanya tentang apa tadi? Pentingnya ukhuwah Islam. Pentingnya ukhuwah kan? Pentingnya ukhuwah. Nah kemudian juga nasihat di akhir ceramahnya ada poin-poin penting. Nah itu bagus itu. Sehingga mengingatkan jamaah tentang ceramah yang Nabila sampaikan. Ada berapa poin tadi nak? 3 poin yang disampaikan. Kemudian memang kalau ceramah itu ya baiknya ada guyonan ya. Ada lelucon yang disampaikan tapi harus lucu dan ya memang membuat jamaah harus tertawa begitu ya, menarik, tidak monoton, datar, monoton sehingga kurang menarik. Tapi tadi Ananda bagus ya, ada sedikit lelucon yang disampaikan sehingga kita juga menarik jamaah untuk fokus mendengarkan apa yang Ananda Nabila sampaikan. Intinya hari ini penilaian buat Nabila Sakhi Jayyid Jiddan. Baik, alhamdulillah. Jayyid Jiddan ya. Jayyid Jiddan. Terima kasih Ustaz Rizkil. Baik, persilakan Nabila. Dan selanjutnya akan ada juga dai kita dari Kota Medan. Mana suaranya? Wow. Masih kota yang sama ya. Masih ini kota ya, yang sama, benar Rafiq sekali. ya. Nah tapi temanya beda nih. Kalau tadi kotanya sama, temanya sama. Ini kali ini kotanya sama, temanya beda. Wah, apa temanya? Temanya adalah tentang ibu. Ibu. Jadi kalau kita sering dengar hadis tentang umuka. Nah ini biasanya keluar lagi nih hadisnya. Keluar lagi nih biasanya. Baik, langsung saja kita panggilkan. Langsung Najwa Maulida Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Sarjana Hukum, pelaksana tugas Partai Langkat. Dengan ini mendukung sepenuhnya program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan generasi ulama dan dai sejak usia dini. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Jalan-jalan ke kota Stabat, singgah sebentar membeli tomat. Kalau kita umat Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik, kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan yang saya sayangi para hadirin yang telah hadir di acara ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulida Siregar. Saya berasal dari Kota Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah tentang ibu. Kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada. Karena ibu, kita dapat bertumbuh sehingga seperti sekarang ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. Marilah sejenak kita ingat ke belakang. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ibu kita mengandung kita selama 9 bulan. Setelah itu, ibu mempertaruhkan nyawanya sembari menahan rasa sakit yang begitu dahsyat hanya demi untuk melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun ibu menyusui kita tak kenal waktu. Siang dijadikannya malam karena semalaman tak dapat tidur dengan nyenyak. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Di masa kita kecil, tak jarang harus membuat ibu bingung mencari kita yang keasyikan bermain hingga ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang juga harus membuat ibu menanggung rasa malu karena ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Tak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Baju kita kotor, ibu yang mencucikan. Baju kita sobek, ibu yang menjahitkan. Baju kita hilang, ibu yang mencarikan. Seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, sungguh begitu besar jasa-jasa ibu kepada kita. Kalaupun kita ingin membalas jasa-jasa itu dengan menggendong ibu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu belum cukup. Oleh karena itu, selagi ibu kita masih ada, marilah kita bersungguh-sungguh berupaya dalam membahagiakan yang terbaik kepada beliau. Paling tidak, mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Suatu saat nanti, jika ibu kita sudah tiada, kita pastikan sangat merindukannya, merindukan nasihatnya, merindukan masakannya, bahkan merindukan omelannya. Suatu saat nanti, jika kita rindu, kita pasti mencari mana kain yang biasa beliau pakai, mana sejadah yang biasa beliau gunakan, mana tempat duduk yang biasa beliau gunakan untuk beristirahat sejenak dari kepenatan karena mengurus keperluan kita. Semua itu akan kita lakukan karena rindu akan seorang ibu. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-sekali menyakiti hati beliau. Karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Artinya, kita tidak akan mungkin masuk surga bila ibu tidak meridai kita. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya akhiri sama saya, izinkan saya berpantun. Memandang langit di halaman, melihat terangnya cahaya bulan. Ibu, rasa lelah mampu engkau tahan. Demi anakmu, engkau rela berkorban. Demikianlah ceramah dari saya. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua, utamanya ibu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Maulida Siregar, Boru Regar. Terima kasih sayang. Iya. Najwa. Najwa sudah siap mau mendengar komentar dari para dewan juri kita? Siap. Sudah siap. Baik, langsung saja kami mintakan kepada Ustadz Dr. Ansyari, kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah luar biasa Najwa ini ya. Penyampaiannya bagus ya. Mimiknya bagus. Vokalnya pun bagus. Tapi perlu ada peningkatan ya. Pertama ke depan ini juga kepada anak-anak kami yang lain ya, kepada ibu-ibu, para pendukung ataupun pembimbing. Saya melihat kebanyakan anak-anak kita ini ya macam apa ya, sepertinya tadi katakan Ustadz Fadli kayak baca puisi, kayak storyteller kan begitu ya. Mungkin itu berbeda saya rasa, berdakwah, berpidato kan. Jadi perlulah ke depan untuk peningkatan ya. Bagaimana orang berpidato, bagaimana orang berceramah, bagaimana orang membacakan cerita-cerita, bagaimana orang membawa macam seperti apa, ulang tahun. Ulang tahun ya.
pembawa acara ulang tahun bagaimana ya. Jadi perlu anak-anak kami lebih belajar lagi ke depan, tapi sudah bagus ya. Sudah bagus. Yang berikutnya mungkin, ini lagi tadi ya, pidato ataupun ceramah ini tak perlu banyak kali bergerak ya. Jadi bergerak itu secukupnya saja. Jadi nanti macam orang menari pula kita banyak kali bergerak kan. Itu barangkali untuk anak kami ya. Ya kalau materi nanti ke depan, kalau materi itu memang bagus seperti yang awal-awal tadi. Dia agak lebih sedikit spesifik. Maksudnya lebih kepada yang ada mungkin tema yang lebih mengecil dia ya. Nah, kalau ibu ini luas sekali judul ibu ini Bu. Ibu mau kita lihat dari mana nantinya kan? Harus misalnya mungkin berbakti kepada ibu atau mencintai ibu dan lain-lain ya. Ke depan harus judul itu lebih spesifik ya. Mungkin kalau baju bagus. Cuman mungkin ke depan ribet kali polanya ini ya. Pola fashionnya ribet ya itu? Setelannya Corak ya Ustaz ya? Corak ya Ustaz? Corak. Ini cari yang bagus standar, lebih menarik dia ya. Kayak MC ya, kayak MC. Ini ibu sebagai pemandu fashion juga harus melihat. Kok ribet kali nanti, payah juga awak. Ya kan? Mungkin boleh yang bercabang-cabang tapi besar apanya. Apa itu? Gambarnya itu besar ya kan? Atau polanya itu besar. Begitulah untuk ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita mintakan kepada Masih ada satu lagi saya. Kita mintakan kepada Al Ustaz Fadli untuk memberikan komentarnya. Muhammad. Iya. Buah Markisah, buah Srikaya, ya ceramahnya tentang ibu cukup menggugah jiwa. Tepuk tangan ya untuk Najwa ya. Najwa Shihab berarti ya, Najwa Shihab ya. Baik Najwa, tadi sudah dipaparkan semua sama Ustadz kita, Dr. Ansari Yamamah, Bapak Ibu sekalian, ini motivasi kita. Beliau magisternya Amerika. Dokternya tuh di Belanda ya, tepuk tangan buat beliau ya. Ini motivasi buat anak-anak sekalian supaya go internasional ya. Kita juga menyapa banyak yang nonton Najwa hari ini. Khususnya ada ananda kita, Revin, Hafiz Quran tunanetra juga nonton dari Binjai ya. Ini ada salam buat Najwa di sini. Sukses terus Najwa dan banyak belajar ya sayang ya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Najwa. Kami persilakan. Wah, tadi kita sudah peserta ke-7 ya. Ke-7, tapi nampaknya kurang semangat. Kurang semangat. Bagaimana kalau kita pancing dengan yel-yel? Kita pancing dulu ya. Iya. Baik, ini bukan jalan pancing ya, Bukan tapi kita jalan mau pancing. up dulu ya. Mau up dulu ya. Baik, mana suaranya ya sama-sama. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Nomor 1 bangsa. Wah, luar biasa semangatnya. Masih banyak kok, masih rame. Semangatnya. Dan juga mudah-mudahan peserta ke-8 makin semangat lagi Makin semangat lagi. Iya. Nah ini kita mau kemana nih yang Dan peserta kita ke-8? akan ke Kota Medan. Mana suaranya? 3 juta penonton ya sama 3 yang di juta rumah penonton. Penuh sekali studio kita Penuh pada hari sekali, ini. baik. Nah, kita kali ini akan mendengarkan bersama tentang membentuk generasi Islam gemilang, benahi keluarga. Jadi hampir sama dengan tema yang tadi ya, tapi kita pasti isinya yang ada beda ini ya. Pasti beda, betul sekali. Langsung saja kita panggilkan Azil Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susanti Dewayani SPA, Wali Kota Pematang Siantar, mendukung program Akademi Dai Cilik 2023 TVRI Sumatera Utara yang memperebutkan
piala Gubernur Sumatera Utara Bapak Haji Edi Rahmayadi dengan tujuan mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Semoga TVRI menjadi media pemersatu bangsa, mewujudkan Sumatera Utara bermartabat, serta pematang siantar, sehat, sejahtera, dan berkualitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang azil hormati Dewan Juri Arif lagi bijaksana, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta ADC, serta para pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Azil akan menyampaikan tausiah yang berjudul Membentuk Generasi Islam Gemilang, Benahi Keluarga. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah mengkhawatirkan kondisi umatnya yang seperti buih di lautan. Banyak, tapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak, tapi dipermainkan gelombang lautan. Dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisi umat pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas. Sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan kamu dari agama. Dari segi maksiat, mungkar, seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam dari dalam diri kita. Pak, Bu, hadirin, sepertinya kondisi yang dikhawatirkan Rasulullah tersebut sudah terjadi sekarang. Banyak umat muslim, terutama generasi muda sekarang, terbuai akan budaya asing. Banyak generasi muda sekarang keluar malam berduaan antara laki-laki dan perempuan. Betul? Baju anak sekarang, banyak baju yang belum selesai tapi sudah dipakai. Di bawah pendek, di atas pun nampak ketek. Nauzubil. Banyak generasi muda sekarang yang lebih betah di warnet dengan jet-jetnya dibandingkan di masjid dan membaca Al-Quran. Banyak yang tawuran, geng motor tak lain adalah ulah remaja kita sekarang yang merupakan generasi bagi umat dan agama. Betul? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apa penyebabnya? Mu'adil kasih tahu. Penyebabnya adalah gagalnya pendidikan dari keluarga yang sebagai madrasatun ula. Padahal 14 abad yang lalu Rasulullah telah menegaskan dalam hadis yang berbunyi, kullu mauludil yuladul alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisani. Yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Jelas hadis tersebut menegaskan bahwa orang tua lah yang paling berhak atas pendidikan dan masa depan anaknya. Ironisnya pada hari ini banyak orang tua yang keliru menganggap pendidikan anaknya sudah selesai. Banyak orang tua yang tidak bisa lagi menjadi uswah bagi anak dan keluarga. Anak disuruh ngaji, orang tua malah asyik nonton TV sambil buka FB. Akhir-akhirnya senyum-senyum sendiri. Ayo orang tua siapa itu? Ups, yang pasti bukan orang tuanya aja. Ya kan, Wan? Ayah sebagai kepala keluarga sibuk dengan kerjaannya.
Pergi pagi, anak belum bangun. Pulang malam, anak sudah ngorok. Kapan ketemu orang tuanya? Bahkan ada yang pergi pagi, pulang pagi. Moto hidupnya, kerja, kerja, kerja. Sampai ada lagu. Ku rela pergi, pagi pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Jeng 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 jeng. Kalau begitu kondisi keluarga, apa mungkin kita dapat membentuk generasi Islam gemilang? Tentunya tidak. Mari sama-sama kita benahi keluarga, barulah kita dapat membentuk generasi Islam yang gemilang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya Azil mohon maaf. Indahnya mentari pagi, bersinar cerah sekali. Azil ingin menjadi generasi Islami, penyebar agama Islam sejati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azil Fauzan. Ini Wah, warna matching ya. matching betul. Nanti posisi tukaran kayaknya nih Rafiq. Bisa Wah, berarti Rafiq pulang aja nih. jadi MC ke depan. Dari MC Azil ya. Baik, Azril luar biasa ya, semangat berapi-api. Sudah siap untuk mendengarkan komentar Dewan Juri, nak? Insya Allah siap. Siapa Ya, ini Dewan Jurinya, kami Rafiq? persilakan Dewan Juri Ustadz Ansari. Alhamdulillah. Assalamualaikum Azil. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah luar biasa Azil ini ya. Nanti insya Allah jadi da'i berkaliber internasional kalau bisa ya kan. Amin. Nah, bagus yang disampaikan, bagus ya. Tapi memang ada juga lah, kalau udah bagus sekali udah nomor 1 lah ya. Ini kan masih berlomba ya, masih berlomba. Mungkin nanti apa namanya itu suara intonasi ya. Intonasi itu ya rata-rata sama saya katakan tadi ya. Maksudnya ada suara yang harus tinggi ya ibu-ibu ya. Ada suara yang harus agak rendah, standar ya. Jadi rata-rata sama saya lihat ya. Udah itu mungkin apakah suaranya seperti itu, tidak lepas suaranya ya. Kurang apa? Kurang lepas suaranya itu. Misalnya. Kurang lepas. Suara itu dilepaskan kalau perlu memang dikuatkan ya. Itu barangkali kalau mimik saya lihat gaya datar saja. Tidak nampak sesuatu yang apa sesuai dengan yang disampaikan ya. Kurang apa dia kurang berkembang. Ya materi bagus tapi ya sama tadi kayak yang sebelumnya ya materinya ya. Sama udah itu ibu-ibu tolonglah materi itu kalaupun contoh apa sesuaikan dengan pasar anak-anak ya. Tak perlu disampaikan contoh-contoh yang lebih besar ataupun contoh-contoh dewasa. Misalnya tadi kalau bicara katakanlah tentang pentingnya kebersihan. Pada anak ini barangkali yang cocok juga kan mungkin kuku ya kan, cuci tangan dan lain-lain. Tak apalah lah cerita sampai ginjal, batu karang, kan begitu ya. Itu maksud saya disesuaikan dengan usia anak-anak kita ini. Kalau baju ataupun busana, memang gimana ya, hitam semua saya lihat. Kadang-kadang hitam semua pun tak bagus sekali. Jadi ada juga punya warna itu agak apa sedikit. Enggak, kalaupun hitam semua, memang bagus. Tapi dalam pandangan saya agak kurang juga saya lihat. Beda dia dengan dengan pembawa acara. Memang hitam tapi agak lain. Mungkin sesuai kulit juga ya. Macam awak nih hitam, takut pakai baju hitam. Karena gitu kira-kira ya. Baiklah, udah bagus ya. Insya Allah semoga ke depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tunggu sebentar. Tunggu saya. Selanjutnya kita mintakan kepada Ustadz Rizkil, kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Azil Fauzan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, Azil Fauzan penampilannya hari ini bagus ya, cukup bagus. Jadi menceritakan sedikit bagaimana fenomena krisis masa kini ya.
terkait dengan generasi Islam hari ini. Kemudian memang ini kalau dari busana, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ansari tadi, memang kalau dari segi warna sebenarnya tidak masalah, mau warna apapun silakan. Tapi kalau saran dari saya lebih baik sorbannya itu digulungkan ke pecinya, seperti penampilan yang sebelumnya tadi. Nah, jadi lebih menarik. Atau sorbannya itu mungkin tidak harus seperti itu. Dia dibuka lebar, dilipat seperti MC. Nah itu nampaknya MC ini cocok jadi dai ini ya kan. Keren posisi ya Ustaz ya. Nah itu dia. Kemudian untuk vokal, kalau vokal memang adik-adik semua peserta ya tidak mesti harus menjerit-jerit ya. Lantang bukan berarti menjerit. Karena juga kita kan ada pengarah suara. Seperti itu dari saya. Jayid jiddan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Aziz. Jayid jiddan. Jadi sedikit lagi mumtaz itu. Baik. Ini selanjutnya kita akan ke peserta terakhir, peserta 9. Apakah akan dapatkan mumtaz atau jayid jiddan dari satu skill ya? ini tetap masih di Medan. Mana suaranya Medan? Wah. Dan ini akan membawakan judul yang sangat dalam karena akan membahas tentang kasih sayang Allah. Baik, jadi di dalam hadis disebutkan la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Baik, tapi kita sama-sama mendengar dari dai kita langsung saja nih. Rafiq, kita panggilkan Faris Naufal. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Pergi ke ladang demi mencari bambu dan galah. Tidak lupa menajamkan parang di atas asahan. Tiada boleh kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena sesudah kesulitan pasti akan hadir kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bil 'amali wat ta'ati tatibul hayat. Wa tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a asarahu baqiyat ila an taquma as-sa'ah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Raja yang menguasai segala kekuasaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya selain Allah miskin. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan aku tambah. Sebaliknya, jika kamu mengkufuri nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga kita semua selalu bersyukur kepada Allah agar limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan rahmat-Nya bagi kita semua yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun dan tujuan saya berdiri di depan para juri dan jamaah sekalian untuk menyampaikan isi pidato saya yang berjudul Sifat Kasih Sayang Allah atau bisa disebut dengan Rahmat Allah.
Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah dari 99 namanya adalah Ar-Rahman, yang mengandung makna kelemah lembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Kalau kita sebut mendapat rahmat Allah, itu berarti seseorang memperoleh kasih sayangnya Allah. Dengan kata lain, rahmat Allah adalah karunia Allah, berupa kenikmatan, rizki, kebahagiaan, dan ketentraman hidup di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan rahmatnya bagi kita semua, yang senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, terkhususnya syafaat dari Rasulullah SAW. Sebagai manusia yang dhaif, apalagi sebagai muslim, kita tentu sangat mengharapkan rahmat dari Allah. Kita tentu sangat mengharapkan rahmat dari Allah, sehingga selalu berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, agar selalu senantiasa tercurahkan rahmatnya bagi kita semua. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya'lamu annal ya'lamu innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dirinya sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya dialah maha mengampuni dosa semuanya. Sungguh dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaibnya juz yang ke-27 halaman 4 disematkan sebagai ayat rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada sekalian hambanya. Tak pandang ia adalah seorang hamba yang taat atau pendosa. Dalam ayat ini, Allah sedang menyeru para pendosa dengan seruan kasih sayang. Dia memanggilnya dengan bahasa, Ya ibadalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang terlanjur berdosa. Lalu melanjutkannya dengan memberi motivasi untuk tidak sekali-kali berputus asa terhadap rahmatnya. Mungkin sampai seginilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Faris Faris Naufal. Baik. Sini adik, sini. Iya. Gemetar Faris? Iya. Iya, sedikit ya. Sedikit ya. Baik, dikit kok. Sudah siap ya dengar komentar dari Dewan Juri nak? Siap. Ada siapa yang akan komentar ini, Rafiq? Kami persilakan kepada Ustadz Ansari. Alhamdulillah, ini kalau bahasa Ustadz wonderful ya. Luar biasa ini ya. Luar biasa, bagus. Penampilan bagus ya. Baju cantik. Apalagi itu? Salwa cantik ya, baguslah. Matching ya. Matching penampilan. Tapi ada beberapa hal juga yang harus diperbaiki ya. Ya tentu pertama mungkin ya kalau mau tampil banyak-banyak berdoa ya, biar pikiran fokus. Nah, kadang-kadang mungkin teringat yang lain-lain ya, lupa yang mau kita sampaikan, ya kan? Jadi banyak-banyak berdoa supaya kuat pikiran kita ya, kuat pikiran kita untuk menyampaikan apa materi yang akan kita sampaikan. Ya vokal juga cukup bagus. Intonatif ya, suara pun lepas, ya cuma sedikit terganggu dengan apa tadi itu, mungkin lupa ya, itu beberapa hal tadi terganggu sedikit. Mimik sesuai dengan narasi bagus saya lihat, materi juga oke, tetapi mungkin tadi judul apa itu, kasih sayang Allah ya, tetapi mungkin tadi ayatnya saya dengar-dengar tentang bersyukur ya, tapi ya bolehlah. Bagus ya, ya ditingkatkanlah
ya, semangat dan terus belajar ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz Ansari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Faris. Faris. Saya persilakan. Nah, Tepuk tangannya malu-malu. Iya. Mana suaranya? wah luar biasa ya. Tadi kita sudah melihat dan mendengarkan ceramah dari 9 peserta kita hari ini. pada pekan kelima Pekan di kelima, Akademi betul. Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Banyak sekali talent-talent yang luar biasa ya, Iya, Dik banyak ya. sekali. Sudah berani tampil di sini, ini luar biasa sekali. Sudah luar biasa tampil di panggung ini untuk ceramah, betul. Dan bukan hanya menceramahi yang ada di studio, tapi juga menceramahi yang Pemirsa yang ada di rumah. Betul sekali. Nah, kalau begitu kita sudah tidak sabar lagi nih. Iya, apa dan keputusan dari Dewan Juri? Yang paling kita tunggu-tunggu yaitu penilaian dan pengumuman hasil Dewan Juri dari penampilan adik-adik kita. Tapi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, mendukung program Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2023 guna mewujudkan regenerasi ulama dan dai sejak usia dini. Harapan ke depan, semoga TVRI Sumatera Utara menjadi media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Iya, senang sekali kita masih dalam Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara 2023. Wah. Ini finalis kita sudah bersama di sini di pentas semua. Deg-degan gak? Deg-degan, tapi tetap semangat ya. Baik, ini kita sudah masuk pada tahap pengumuman dari Dewan Juri Iya, kita betul. tentunya ya Rafiq ya. Langsung saja kami mintakan kepada Al-Ustadz Dr. Ansari Yamamah untuk memberikan pengumuman kepada adik-adik kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami, para peserta Lomba Dai Cilik, ibu-ibu, juga bapak-bapak yang berhadir, terutama juga ini supporter yang luar biasa bagi peserta kita. Alhamdulillah anak-anak kami semua dapat menampilkan secara maksimal, secara umum, ya maksimal dalam penyampaian, baik itu dari sudut materi maupun dari sudut vokal, dari sudut mimik, tampilan, gaya wajah, gerak tangan, tubuh dan lain sebagainya. Busana juga bagus-bagus. Tetapi tentu alhamdulillah semoga ke depan harapan kita bisa lebih baik lagi. Untuk menjadi lebih baik tentu banyak belajar. Banyak belajar, banyak melihat para ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, ustazah-ustazah, mungkin di YouTube, mungkin di di Google dan lain-lain. Juga bisa belajar kepada Ustadz Fadli Sudiro ya dan lain-lain yang ada di dekat kita ini. Kami tentu saja berharap semua ini adalah mendapat dukungan penuh. Dan tadi beberapa kepala daerah, mulai Bapak Gubernur, Ibu Wali Kota, Bapak Bupati dan lain-lain juga menyampaikan dukungan penuh. Dan insya Allah acara dai kita yang periode pertama ini ya, first time ini di Sumatera Utara ya. Nah ini episode yang kelima ini sangat luar biasa dan kita berharap semakin maju, semakin hebat ke depan dan lahirlah dai-dai dan daiyah, ustaz dan ustazah yang luar biasa nanti dari Sumatera Utara. Selamat kepada TVRI Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Baik, tentu atas nama tim Akademi Dai Cilik Sumatera Utara, TVRI Sumatera Utara 2023 mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda, Bapak Gubernur, tadi ada juga Bupati Deli Serdang, ada dari Bupati PLT Langkat,
ada juga dari Binjai, ada juga dari Pematang, Siantar, dan tentu dari Tapsel tadi ya, Bang Doli. Subhanallah, ini dukungan yang luar biasa dan kita menunggu dukungan lain daripada Bupati dan Wali Kota. Baik, dari penampilan ya, kalau dibilang ya ada bola pingpong di atas genteng, oh ya, sudah biar ompong yang penting ganteng. Inilah penampilan terbaik kita, Faizan Al-Latif Bako. Iya. Maju, ini maju ke yang depan. terbaik, maju ke depan sayang. Iya, tepuk tangan. Umur 6 tahun. Lihat depan sayang, lihat depan. Oh iya, ya. Ini spesial performance ya. Ini dari Aceh tadi. Dari Aceh ya. Subhanallah, memang kecil lah dari Aceh ya. Kemudian yang kedua ini mewakili dari Deli Serdang. Ya. Yang mana lah kita jadikan nih? Kakak apa adiknya nih kira-kira ya? Kakak ngalah aja lah kakak ya. Oke, penampilan yang kedua terbaik adalah Trisa Tri Amanda. Ya. Dan selanjutnya ya Vidya Putri Amanda boleh lah ya. Baik, ini dari Medan, ini agak tipis ya, nilainya agak tipis mewakili Medan ya. Dari 4 penampilan Medan, ini bedanya nggak banyak ini nilainya, cuman 5 angka ya. Cuman mungkin karena Dr. Ansaria Mama melihat matrikulasi yang contoh-contohnya lebih membumi tadi ya. Nah, ya. Ini akhirnya kami sama Ustadz Rizkil sama, cuman ada yang beda, ini satu dari Dr. Ansaria Mama untuk Nabila Sahi Wijoyo mewakili dari Medan. Ya, silakan maju nak. Iya. Baik, inilah 4 peserta ya terbaik kita untuk hari ini ya, dan bagi yang lain untuk tetap semangat dan tetap belajar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat kami ucapkan kepada 4 peserta yang lolos Ke tahap selanjutnya. Namun kepada adik-adik yang belum berhasil lolos, agar tetap belajar karena masih banyak kesempatan di masa depan. Dan juga pemirsa, kami ucapkan agar terus menonton Dai Cilik di setiap pekannya pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di stasiun TVRI Sumatera Utara. Baik, akhirul kalam, saya Julie Julaiha Pulungan. Dan saya Ahmad Rafiq. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.